ini pelakunya harus dapat hukuman nih. Parah banget main sampai gitu. Masa jahil sampai kepala temannya bocor? Ada anak SMP yang kepalanya bocor, tapi nggak ada satu orang pun di kelas yang tahu siapa pelakunya. Halo teman-teman, aku Heru dan dalam beberapa menit ke depan aku akan nemenin kalian makan, rebahan, tidur, berak, apapun itu dengan sebuah cerita. Ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah nyata aku, lebih tepatnya kisah nyata temenku waktu SMP. Nama temenku ini apa ya, enaknya disamarin apa ya? Mas saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja temenku ini hamba Allah. Jadi hamba Allah ini seekor laki-laki. Kok seekor laki-laki? Jadi hamba Allah ini seorang laki-laki, anak SMP yang kepalanya bocor, dan nggak ada satu orang pun di kelas yang tahu siapa pelaku yang buat kepala dia ini bocor. Ya, seperti kataku, nggak ada satu orang pun di kelas yang tahu kenapa kepala dia bisa bocor, kecuali satu orang. Dan satu orangnya itu adalah aku. Kenapa? Karena pelakunya aku sendiri. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau disclaimer dikit lah terlebih dahulu. Aku menceritakan kisah ini bukan karena aku bangga ya udah bikin kepala temanku bocor tanpa ada yang tahu. Justru sebaliknya, ini adalah salah satu penyesalan dalam hidupku, bisa dibilang penyesalan. Karena waktu itu aku terlalu pengecut ya, sumpah pengecut banget. Aku memilih lari dari tanggung jawab daripada mengakui kesalahanku sendiri. Jadi waktu SMP, pas satu mata pelajaran, kita dapat tugas kelompok dari guru mata pelajaran tersebut. No, God! No, God, please, no! No! Otomatis karena kita disuruh berkelompok ya, belajar diskusi kelompok itu, anak-anak otomatis sudah milih kelompoknya masing-masing, udah bikin lingkaran, nyatu sama kelompoknya. Dan biasanya tuh kita kalau bikin kelompok tuh ngambilin kursi gitu loh buat disatuin di satu meja. Sekolahku itu make meja kayu sama kursi kayu. Kalau kalian sekolah negeri pasti tahulah kursi kayu dan meja kayu yang banyak banget coretan tip X di situ. Ada Ani Love Budi, ada gambar burung, Itu titit anjing. dan lain-lain kayak gitu. Jadi kursinya kayak gitu. Karena disuruh bikin kelompok tadi, anak-anak itu pada nggak peduli tuh kursi siapa. Pokoknya kursi yang paling deket digeser aja buat satuin ke meja. Setelah jam pelajaran selesai, aku yang habis diskusi kelompok, kembalilah ke meja aku ini. Jalanlah aku menuju ke arah meja. Nah, pas sampai di meja, aku bingung. Kok cuma ada meja doang? Kursiku mana? Kok hilang kursiku? Akhirnya aku mutusin untuk ya kelilingin kelas lah buat nyari siapa ya yang pakai kursiku. Pasti ini dipakai oleh temanku. Nggak mungkin nggak. Jadi kita emang kayak gitu, yang ngambil kursi aja tanpa izin. Nanti kalau udah selesai kelompokan baru dibalikin lagi ke meja yang kita ambil kursinya. Pas aku keliling-keliling tadi, akhirnya aku nemu tuh kursiku. Ternyata kursiku ini dipakai sama temenku yang namanya hamba Allah tadi. Nah, pas aku nemuin kursiku ini, si hamba Allah tadi itu lagi berdiri. Nah, gara-gara dia lagi berdiri, aku mikir dong, oh, ini berarti dia udah nggak pakai kursiku dong. Berarti boleh ini langsung ku ambil. Tanpa pikir panjang, tanpa bilang lagi ke hamba Allah ini aku mau ngambil kursiku kembali, langsung aja tuh ku seret kursinya buat dibalikin lagi ke mejaku. Pas aku lagi nyeret kursi nih, tiba-tiba ada bunyi duk. Bunyinya keras banget. Ya nggak sekeras itu sih, pokoknya keras lah kayak bunyi benturan gitu. Tapi aku masih santai aja, masih relax, enjoy, masih nyeret kursiku sampai ke mejaku. Pas aku sampai di meja, akhirnya aku noleh ke belakang. Dan pas aku noleh ke belakang, kalian tahu apa yang aku lihat? Si hamba Allah ini udah terbaring di lantai. Dia nangis kesakitan sambil megangin kepalanya. Waktu itu kejadiannya emang nggak aku lihat dengan begitu jelas ya. Tapi aku punya hipotesis. Menurut hipotesisku,
Jadi pas aku narik kursi, si dia ini kan lagi berdiri nih. Pas aku lagi narik kursi, dia ini mau duduk. Gara-gara aku nggak bilang, langsung tau nggak sih yang kayak anak-anak nakal main tarik-tarikan kursi. Nah dia kayak gitu, dia duduknya kejatuh gitu loh gara-gara kursi yang dia anggap ada jadi nggak ada. Nah dan sialnya dia jatuh duduknya itu sambil kepalanya terbentur sudut kursi kayu, Pak. Pas aku lihat dia nangis kesakitan sambil megang kepalanya, itu aku panik banget. Kenapa? Soalnya pas aku lihat kepalanya bocor coba. Dan kalian tahu apalagi yang menambah kepanikanku? Bapaknya si hamba Allah ini adalah tentara. Terpesona. Gila, kebayang nggak sih sebagai anak SMP yang masih labil pada waktu itu, tahu bapaknya temanku ini seorang tentara. Di situ aku takut banget, sumpah takut. Dan gara-gara itu aku lebih memilih untuk diam 1000 bahasa, kayak ya udahlah, anggap aja udah nggak ada terjadi apa-apa. Aku nggak tahu ini bisa disebut beruntung atau enggak. But my life is good. Really good. Untungnya pas saat kejadian si dia ini jatuh, gak ada satu orang pun di kelas yang ngelihat kejadian itu, yang tahu kejadian itu. Karena apa? Karena ya anak-anak pada sibuk balik ke mejanya masing-masing. Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu dia milih berdiri doang tuh, aku nggak tahu. Untuk menutupi kesalahanku, jadi aku dulu waktu SMP kan ikut PMR. Biar nggak kelihatan bersalah tadi, aku sebagai anak PMR membawa temanku hamba Allah ini ke UKS. Dan di UKS kalian tahu apa yang ku lakuin? Ku obatin lukanya, ku bersihin, ku kasih betadin, ku kasih kain kasa dan lain-lain. Pokoknya ku obatin lah. Selain gara-gara itu emang aku ngerasa bersalah, itu juga biar aku nggak ketahuan aku yang ngelakuin gitu loh. Kayak wah, anak PMR nih, temannya luka diobatin, wah bagus juga anaknya nih. Pas aku ngurusin lukanya nggak lama ada beberapa guru yang datang ke UKS. Ya gimana ya, aku kalau sekarang jadi guru juga ada kejadian kayak gitu, penasaran dong, pengen lihat gimana ya keadaan seorang anak yang mungkin di pikiran guru nih dijahilin temannya sampai kepalanya bocor. Nah mungkin aku bakal jadi guru yang kayak gitu, yang kepo. Apaan tuh? Jadi para guru tuh datanglah buat jenguk si hamba Allah ini di UKS. Lalu ada satu guru nih, dia nih guru bahasa Indonesia yang super galak, super killer lah waktu di SMP itu. Dia juga datang ke UKS untuk ngelihat keadaan si hamba Allah ini. Dan kalian tahu, dia adalah satu-satunya guru yang ngomong kayak gini. Ini pelakunya harus dapat hukuman nih. Parah banget main sampai gitu. Masa jahil sampai kepala temannya bocor? Ini kalau sampai orangnya ketahuan siapa pelakunya, kita bakal panggil orang tuanya biar dia dapat sanksi. Wow, dengar kata-kata itu aku makin takut, Pak. Sumpah makin takut, makin panik. Itu keringat dingin udah sebadan-badan lah pokoknya. Setelah luka dia aku bersihin, nggak lama bapaknya yang tentara ini datang. Terpesona. Dia datang buat jemput anaknya, ya si hamba Allah ini tadi. Ya nggak banyak ngomong lah pokoknya bapaknya. Jadi pokoknya datang, ngeliat kondisi anaknya, langsung dibawa pulang deh. Si hamba Allah ini udah dibawa pulang dan tensi kejadian ini udah agak mereda. Tapi panikku masih belum mereda, Pak. Masih panik, masih takut, masih keringat dingin. Pokoknya aku belajar sehari itu nggak fokus banget. Sampai akhirnya aku bisa tenang pas jam pulang sekolah. Dan sampai jam pulang sekolah nggak ada satu orang pun yang tahu kalau pelaku yang udah bikin kepala hamba Allah ini bocor itu aku. Kadang kita itu memilih untuk diam karena merasa takut, merasa panik. Kalau kalian ada di posisi aku waktu itu, pokoknya jangan jadi pengecut. Jangan sama sekali jadi pengecut. Aku sampai sekarang masih menyesali kenapa aku begitu pengecut saat itu. Oh iya, aku juga pengen ngasih tahu. Jadi aku sama temenku si hamba Allah ini udah ketemu lagi. Aku juga udah minta maaf. Aku juga udah menceritakan
menceritakan siapa pelakunya, udah ngaku sendiri, dan ya lumayan lega rasanya. Oke, terima kasih udah dengerin ceritaku. Semoga kalian suka ya dengan cara aku bercerita kayak gini. Dan kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini atau kalian pengen diceritain apa lagi, tinggal ketik aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih udah menonton.